Nahkoda Inter Simone Inzaghi ternyata pernah bicara empat mata dengan sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Inzaghi dilaporkan sempat berjumpa dengan CR7 di Sardinia pada akhir musim kemarin, di mana momen tersebut diketahui saat sang mega bintang menikmati liburannya di sana. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, pasca Inzaghi memperkenalkan dirinya, dia pun diizinkan untuk masuk ke kapal pesiar Ronaldo dan keduanya pun berbincang cukup lama. Mereka mendiskusikan tentang sepak bola di samping hal-hal lainnya. Namun di satu obrolan, Inzaghi menyinggung soal keputusan Ronaldo yang memilih hijrah menuju Arab Saudi untuk membela Al Nassr. Ia bilang bahwa kapten Portugal itu harusnya bisa mencetak 40 gol semusim apabila dia memutuskan merapat ke Inter saat itu. Saya akan membuat Anda mencetak 40 gol dalam semusim bersama tim kami, ucap nahkoda asal Italia itu pada Ronaldo. Inter Milan berada di puncak klasemen Serie A hingga pekan ke-23 musim 2023-2024 ini. Performa gemilang Nerazzurri juga menjadikan mereka sebagai tim yang paling produktif dalam mencetak gol dan paling sedikit kebobolan. Inter tampil konsisten sampai sejauh ini di bawah kendali Simone Inzaghi. Namun ada banyak manfaat yang dipetik Inter saat ini semenjak ditangani Luciano Spalletti dan Antonio Conte di masa silam. General Manager Inter BP Marotta juga menegaskan bahwa kesuksesan yang diraih Nerazzurri belakangan ini juga tak lepas dari peran masif para pelatih mereka terdahulu. Siklus baru dimulai bersama Spalletti, lalu dikembangkan dengan luar biasa di tangan Conte, di mana tim yang tetap tak berubah dalam hal mentalitas serta permainannya. Lalu Inzaghi datang dengan keceriaannya dan menciptakan atmosfer bahagia, sehingga hubungan luar biasanya dengan para pemain makin terjalin, ujar BP Marotta. Wabil khusus Antonio Conte, ia menjadi salah satu pelatih sukses yang membawa Inter meraih Scudetto musim 2020-2021. Hal itu membuat Nerazzurri mengakhiri puasa gelar Serie A selama 11 tahun. Namun selepas itu Conte memutuskan mundur karena terjadi perbedaan keputusan dengan manajemen Nerazzurri. Inter memutuskan untuk menjual sejumlah pemain kuncinya demi mengatasi masalah finansial akibat pandemi. Dan kini, meskipun Inter berada di atas angin, tapi Marotta meminta para pemainnya tak terbuai dengan keunggulan mereka. Baginya, perjalanan musim 2023-2024 masih panjang dan banyak rintangan yang harus dilalui klub berjuluk La Benia Mata tersebut. Gelandang Inter Hakan Calhanoglu kini telah mencetak 9 gol di Serie A musim 2023-2024. 7 dari 9 gol pemain Turki itu berasal dari eksekusi penalti. Selaras dengan performa Inter saat ini, Hakan tampil sangat konsisten di musim keduanya berbalut kostum biru hitam. Sang playmaker terus menjadi otak permainan Inter dan punya kontribusi yang sangat besar. Ini adalah capaian gol terbaik Hakan di Serie A dalam semusim. Dia menyamai rekor yang dibuat pada musim 2019-2020 lalu saat masih bermain untuk AC Milan. Hakan Calhanoglu masih punya banyak laga untuk dimainkan dan berpeluang memecahkan rekor golnya dalam semusim, mengingat jika ia mendapat kesempatan mengeksekusi penalti lagi. Di musim kemarin, Hakan praktis hanya mampu mengemas 3 gol di pentas domestik. Namun kini jumlah gol mantan gelandang AC Milan itu meningkat secara signifikan. Peningkatan tersebut juga tak lepas dari tugas baru yang disematkan padanya di musim ini. Selain diplot sebagai gelandang yang agak bermain ke dalam, pemain 29 tahun itu juga dipercaya menjadi eksekutor utama penalti di Inter saat ini. Hakan pun mampu menunaikan tugasnya dengan sempurna. Hal itu membuat rekor konversi gol penaltinya mencapai 100%. Selain Hakan, ada beberapa pemain lain yang punya spesialisasi penalti di Serie A musim ini. 2 nama tersebut adalah Paulo Dybala dan Domenico Berardi. Dybala telah mencetak 8 gol di Serie A dan 5 diantaranya dari titik putih dari 5 kesempatannya. Catatan yang sama juga diukir Berardi bersama Sassuolo. Ia jadi eksekutor utama penalti Sassuolo musim ini. Dari 5 penalti yang didapat Il Noroverdi, semua dieksekusi Berardi dengan sempurna. Daniel De Rossi langsung tampil gemilang sejak menggantikan Jose Mourinho di AS Roma.
Namun ujian sesungguhnya akan datang saat menghadapi Inter Milan pada 11 Februari 2024. Serigala Ibu Kota sendiri memecat The Special One bulan lalu pasca takluk di tangan Milan 3-1. Mourinho mengakhiri masa baktinya selama 30 bulan di kursi kepelatihan Giallorossi. 2 tahun pertama Mourinho sebagai pelatih telah menampilkan pencapaian luar biasa seperti menjuarai UEFA Conference League dan menjadi runner-up Liga Eropa. Namun segalanya menjadi lebih sulit ketika ia melakoni musim ketiganya. Keputusan Roma yang berujung pada penunjukan De Rossi menggantikan Mo merupakan langkah yang cukup berisiko. Namun ex-kapten Serigala Ibu Kota itu menjadi favorit bagi kalangan penggemar, serta memiliki ikatan yang sangat kuat dengan klub, sehingga membuat hal-hal seperti negosiasi kontrak menjadi sangat mudah. Menandatangani kontrak selama 6 bulan, jelas bahwa pemilik tak yakin dengan kinerja De Rossi. Pasca datang legenda Roma ini mengubah sistem The Special One, yang beralih dari sistem 3-5-2 menjadi 4 pemain bertahan yang lebih fleksibel. Dalam 3 pertandingan yang dipimpinnya, para pemain telah berbaris dalam 3 formasi berbeda, yakni 4-3-2-1, 4-2-3-1, dan 4-3-3. Dan kini, sang legenda memiliki kesempatan nyata untuk menyamai kiprahnya dengan Mourinho. Serigala Ibu Kota dijadwalkan bakal menjamu pemuncak klasemen Nerazzurri pada 11 Februari mendatang. Sebuah laga yang terlihat seperti tugas yang sulit pasca penampilan gemilang skuad Simone Inzaghi akhir-akhir ini. Mourinho bahkan tak pernah berhasil menemukan jawaban yang tepat untuk Inzaghi dan Nerazzurri selama 30 bulan masa kepelatihannya di Roma. Ia menderita kekalahan dalam 5 dari 6 pertemuan mereka. Satu-satunya kemenangan Giallorossi dalam periode ini terjadi pada Oktober 2022 silam. Meski begitu, andaikan De Rossi berhasil membawa Roma meraih kemenangan atas Inter, maka peluang besar baginya untuk mengukir masa depannya di ruang ganti klub. Bahkan hasil imbang yang mereka raih pun dapat mengisyaratkan hal tersebut, begitu juga sebaliknya. Di sisi lain, hal itu juga akan menunjukkan bahwa tak semua kesalahan atas problem yang dialami Roma saat ini harus dilimpahkan pada The Special One Jose Mourinho. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.